Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sholat duhur berjamaah dah selesai. Setelah sholat duhur berjamaah kita langsung dzikir nafas selama 30 menit. Ini Bun, holwat hari yang keberapa? Ketiga. Hari yang ketiga ya? Iya. Oke. Sekarang holwat hari yang ketiga. Bisa please-nya? Bisa. Bunda silahkan Bun diurai. Iya. Ada sensasi-sensasi apa saja di dalam dzikir nafas. Untuk Bunda silahkan Bun diurai Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas tadi zikir nafas, Iya. begitu masuk ke dalam. Nah, Iya. pas ngeliat apa sih kayak hutan belantara masuk ke Iya, dalam di hutan belantara seperti kita masuk ke ruang masa lalu ya. Iya, tapi itu Masa mah lalu hutan di hutan. belantara, ada air terjun. Iya. Nah, pas di bawah air terjun itu ada batu gede. Iya, ada Nah, air terjun, di bawahnya ada batu besar. Iya, terus di atas batunya itu ada yang sedang apa kayak zikir nafas itu. Iya, di Tapi- atas batunya ya. Tapi itu mah dari Di suku atas Dayak. batunya ada Iya. orang yang sedang dzikir nafas. Oke. Tapi dari kayak suku Dayak itu nggak pakai baju, cuma pakai yang tertutup depan sama belakang. Oh iya, ya orang zaman dulu lah. Ya. Terus? Nah, terus abis itu jalan lagi lebih ke dalam lagi hutan itu. Lebih hutan masuk lagi ke dalam hutan. Ya, di dalam hutan belantara itu ada sekelompok kayak suku Dayak kayak gitu. Oh, kayak mungkin rumah-rumah zaman dulu Iya, gitu ya. tapi Jadi ada di- satu komunitas Ya. di situ. Iya, Tapi di terus. situ kayak ada acara pesta gitu. Mm-mm. Di situ ada suku, ada kepala sukunya, Mm-mm. terus ada panglima-panglimanya, panglima Dayak itu. Iya. Pada duduk semua. Sambil itu di depannya kepala sukunya itu ada tarian, Mm-mm. tari-tari Dayak tapi dengan lembaga mulai tariannya. Aduh. Dengan iringan irama suku Dayak itu, alunan Iya. apa sih kayak gitar Mm. itu tuh. Dengan apa sih merdunya gitu. Iya. Dan tariannya dengan lembaga mulai. Saya tuh liatin aja di belakangnya, mereka kan gak berani soalnya Iya. kan bukan sukunya saya gitu. Saya kan istilahnya kan sama pas kepala sukunya nengok ke belakang Kepala ngeliat saya. sukunya. Ya. Pas Terus? nengok ngeliat saya dipanggil sama beliau. Iya. Dipanggil cuma gini doang, lambain tangan. Lambain tangan. Iya. Ngasih isyarat ke saya buat ke depan. Mm. Nah, terus saya dipanggil, itu mah yang nari mah jojong baik gitu. Iya, Nari gitu ya, acara Jadi pestanya yang mereka nari itu mah lanjut iya, nari, acara cuman adatnya Bunda mereka. Iya. dipanggil sama ketua suku. Iya. Oke. Terus sama sukunya itu saya kan langsung duduk gitu ngasih hormat nama dia, Iya, sembah hormat gitu, sungkem ya. gitu ya. Oke. Sama beliau. Terus di beliau itu ambil apa sih kayak semacam topi gitu kebesaran itu. Oh iya, Yang apa dari diberi bulu-bulu, penghormatan ya, iya. penghormatan kayak bulu-bulu yang putih Iya. atau hitam yang gede-gede bulunya gitu Bun. Iya, habis itu udah saya tuh habis dikasih sama itu saya kan ucapin terima kasih lagi sama beliau sambil Iya. mundur melangkah udah pergi. Udah habis itu. Sembutan sih. Selesai waktunya Ya. habis. Waktunya habis. Oke, alhamdulillah berarti Bunda sudah dianugerahi kehormatan gitu. Jadi tamu di situ dan dihormati dengan bentuk apa dikasih Iya, yang kayak tadi iya. gitu. Iya ya. Semoga dengan izin Allah ya di kehidupan Bunda juga ke depan ya akan menjadi orang yang terhormat. Amin. Walaupun ya orang yang terhormat itu dianya sendiri ya nggak mau dihormati, tapi karena perilakunya terhormat maka orang lain yang menghormati. Jadi orang lain yang menghormati atas apa perilakunya yang terhormat. Gitu ya, tadi dengan dikasih penghargaan tadi gitu. Oke, untuk yang kedua
Ibu Rokami diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. zikir nafas, langsung masuk dalam. Iya. Terus tiba-tiba ada terowongan itu bentuk daun. Bentuknya Terowongan itu bentuk daun. Iya. Terowongan itu panjang. Tuh. Tiba-tiba saya disambut kedua kelinci. Iya, disambut kedua Kedua kelinci. Iya. Jadi kayak daun gitu, Bun. Kayak daun, bentuknya love gitu. Love, tapi panjang. Berarti ini Gus one heart. Satu cinta. Gitu kan, one heart gitu kan. Iya, love ya. Love ini kan rahasia. Rahasia besar ini kalau dibuka. Bener. Kalau dibuka rahasia love ini, kalau dibuka rahasia love ini ya, ini di dalamnya ilmu yang sangat luar biasa sebenarnya. Oke, terus lanjut. Terus tiba-tiba itu kelinci itu berbicara. Kelincinya Berbicara, lalu kelinci itu memanggil saya itu dengan sebutan nama ibu. kelincinya ibu. Ibu, Oke. aku akan mengantarmu ke sebuah pondok. Iya. Lalu saya diantar kedua kelinci itu diantar berjalan kaki menyusuli terowongan itu. Tiba-tiba saya nyampe di sebuah pondok. Terus ada pondok itu diserubungi dengan semut. Semut hitam. Iya, semut hitam. Semut hitam kayak orang pada pokoknya di sebuah pondok itu semut semua. Semut semua. Terus tiba-tiba di dalam pondok itu ada seorang kakek dan nenek berdua. Lalu kakek dan nenek itu berbicara. Lalu dia ngomong pada saya itu, "Nok, itu anakmu saya yang saya asuh." Itu anakmu yang saya asuh. Yang kelinci dua kelinci itu. Dengan sebutan, kalau itu kan kayak bahasa Sunda Gunung, tapi kan saya nggak bisa ngucapin, tapi ngerti gitu. Dia ngomong itu putrimu yang cantik dan yang ganteng. Dia bilang gitu. Berarti kamu kan pernah dua kali keguguran. Nah, berarti di situ simbolnya ya diizinkan oleh Allah, sekarang diurai. Sebenarnya itu yang dua kali keguguran itu yang satu laki-laki dan yang satu perempuan itu tuh sebenarnya. Cuman oke, lanjut. Lalu itu si Nini itu bilang, katanya kamu itu lagi ngerasain sakit hati katanya. Sakit hati itu bahasa Arabnya maridun qalbi. Mana tuh nyeri hati gitu. Dia itu ngomong mana tuh nyeri hati. Terus pas tiba-tiba itu itulah tempat yang membuat kamu itu bisa memaafkan gitu, bisa memaafkan orang bisa gitu, memaafkan yang menyakiti, yang bisa membuat kamu tenang ya. Oke. Itu yang terbaik untuk kamu di majelis ini. Oh, katanya di majelis ini. Wah, bukan gua yang ngomong tuh ya. Lalu dia itu berarti ya itu buat mereka gitu. Ini yang terbaik buat kamu. Iya, di majelis ini katanya gitu. Ya, tapi kan bukan gua yang ngomong gitu ya. Oke, lanjut terus. Itu ada orang yang baik. Aduh, bukan gua tuh. Majelis ini ada orang baik. Lalu tiba-tiba itu udah saya. Jadi kalimatnya di majelis ini ada orang yang baik katanya gitu. Ya ini jalan yang terbaik untuk kamu. Membuat kamu itu sakit hati itu bisa memaafkan
semuanya gitu. Karena mungkin ada Gus Jaki di sini, jadi artinya orang yang baik di sini yang mampu mengurai gitu. Jadi sakit hati kamu itu datangnya dari mana, posisi kamu seperti apa. Ketika kamu tetap membela diri kamu sendiri, kamu akan lelah. Tapi ketika kamu membela Tuhan, maka semuanya akan tenang, damai, dan penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Berarti orang baiknya di sini Gus Jaki. Ya dianya ngomong ini tempat terbaik untuk kamu. Majelis ini. Ada orang yang baik. Ada orang yang baik. Iya. Terus tiba-tiba itu saya pengen kencing. Udah berhenti di situ. Aduh, akas maning baik. Di nasihat Ibu Rokami ya, ini nasihatnya bagus banget. Ini nasihat dari alam Gus Jaki yang Masya Allah, kalau kita masuk itu kita bisa mengenal Tuhan itu bisa dikatakan simple, bener. Satu nasihat yang dari Ibu Rokami saja. Sok coba nasihatnya. Gambar daun berbentuk cinta, love. Berbentuk cinta. Ya gak Gus? Ya kan? Di Al-Quran, awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bersama Allah kita wujudkan kasih sayang. Berarti kalau kasih sayang di dalamnya ada cinta nggak? Udah. Bersama Allah kita wujudkan kasih sayang, Bun. Klik masuk ke dalam hati, ya. Setelah masuk ke dalam hati, nah kita berbagi cinta kasih sayang ini dengan sesama makhluk, dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan dengan siapapun. Udah, maksud saya simpelnya, ketika kamu masuk ke daun cinta, ya, ke daun cinta nih Gus, kamu masuk artinya setiap perjalanan kamu masuk itu diiringi dengan cinta kasih. Hayo, jadi diiringi dengan cinta kasih. Saya buka informasi sedikit ya. Bentuk vagina perempuan seperti apa bentuknya? Love nggak? Seperti love. Mirip ya? Saya buka rahasia sedikit supaya banyak orang yang mencintai Allah. Paham nggak? Gus, buat penasaran balik miliki. Ya, Bu. So, kita buka sedikit saja. Love. Laki-laki itu siap mati, siap mengorbankan hartanya, siap mengorbankan keluarganya. Ya, yang sedang harmonis berkeluarga, tergoda nggak? Tergoda. Iya kan? Iya. Love, cinta. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya di situ surga di telapak kaki ibu tuh ya sebenarnya bukan di sini. Adanya di telapak kaki ibu tuh maksudnya cinta kasih ya ibu bapak ke kita, ya kita implementasikan kecintaan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi cintailah kedua orang tuamu, tapi jangan melebihi cinta kamu kepada Allah. Bentuk love itu kita ingat perjuangan orang tua seperti apa, masuk ke sana. Semakin kita tahu pengorbanan ya ibu kita, bapak kita, ya semakin kita tahu bahwa Allah semakin mencintai kita. Nah, maksud saya begini, ketika love ini ya gambar love tadi ya kita masuk ke dalam, terus kita jalani hidup ini dengan sifat welas asih, dengan sifat kasih sayang. Maka kalau kamu menjalani kehidupan ini dengan sifat welas asih, sifat kasih sayang, ya kamu nanti akan menemukan orang-orang soleh di sana.
Orang-orang baik yang kalimat-kalimatnya penuh hikmah, ya, mampu membuat subur tanah-tanah yang gersang, mampu membuat hati-hati yang gelap menjadi bercahaya. Ketika orang soleh itu lewat, ya, banyak umpamanya kegelapan hati yang menyingkir. Karena apa? Datang cahaya. Nah, dengan berbekal cinta kita menjalani kehidupan. Dengan berbekal cinta kita menjalani kehidupan, ya. Nanti kita akan bertemu dengan kekasih Allah, ya, orang yang akan mengenalkan Allah kepada orang yang tadi, gitu. Jadi intinya di sini, yuk mulai sekarang kita artinya hidup, berjalan di dalam cinta ini, di dalam kasih sayang Allah, gitu. Ya, ini nasihat untuk sampean dan juga nasihat untuk siapa yang hadir di sini semua. Paham Ibu Rokami? Paham. Mancing ya, sampai mancing masuk ke wilayah itu, tanamkan sifat love, welas asih Tuhan di dalam hati, kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, siapapun yang menyakiti kamu, maafkan saja. Yang nggak boleh itu kamu yang menyakiti. Ketika kamu disakiti, ya nggak apa-apa, wajar. Emang gue ya saya seperti ini lah, nggak apa-apa. Saya siap disakiti, tapi saya tidak siap untuk menyakiti. Iya boleh. Siap dijiwit, mau balik jiwit. Awas, itu jadikan panduan hidup, ya, untuk kamu dan ya siapa saja termasuk saya sendiri. Kita belajar bersama untuk menjadi, ya, siap dihujat, tidak siap untuk menghujat, siap disakiti, tidak siap untuk menyakiti. Ya. Udah, untuk Ibu Rokami segitu saja, cukup nasihatnya. Silakan untuk yang ini, Gus Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di setengah jam tadi kita berzikir nafas, saya menemukan saya diperlihatkan oleh Allah di situ. Saya melihat Dewi Lanjar lagi, Guru. Iya. Dewi Lanjar. Yang kemarin hanya ngintip itu ya, Gus ya. Iya. Kemarin ngintip, sekarang datang. Iya. Tapi beliau memegang tangan Bunda. Iya. Yang ada di sini. Oh, beliau memegang tangan Bunda. Iya, Gus. Dan hendak membawanya. Dan Dewi Lanjar mau membawa Bunda. Tapi sebelum beliau membawa Bunda, iya, nggak tahu dia tiba-tiba minta izin kepada saya, mau membawa Bunda. Terus saya bilang, kok izin kepada saya? Terus itu nggak tahu, ada kalimat yang keluar dari saya itu, ya semoga Allah mengizinkan. Iya. Terus ketika waktu Dewi Lanjar mau membawa Bunda, izin ke kamu, terus kamu bilang semoga Allah mengizinkan. Iya. Terus ketika Dewi Lanjar mendengar nama Tuhan, nama Allah, dia semakin penasaran, minta diuraikan apa maksudnya izin Tuhan itu. Iya. Saya tiba-tiba ngomong begini, ya kalau izin Tuhan itu nanti Dewi Lanjar dan Bunda pergi dari tempat ini ke tempat Dewi Lanjar dengan selamat. Iya. Kemudian kembali lagi ke sini dengan selamat. Iya. Dan hasilnya ketika Bunda ke sini, hasil dari perjalanan Bunda dengan Dewi Lanjar ini bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu yang diizinkan Tuhan, kata saya. Betul. Nggak tahu saya tiba-tiba ngomong gitu. Ya, apa-apa. Itu yang diizinkan Tuhan. Ketika mendengar uraian saya tentang izin Allah itu, tiba-tiba Dewi Lanjar melepaskan tangan Bunda, dilepaskan, terus pergi sambil tersenyum tapi mengeluarkan air mata. Iya. Nggak tahu maksudnya apa.
Ya berarti dilepaskan tangan bunda, terus kata Dewi Lanjar ya gini tuh di hatinya, wih dudu musuh, bukan lawan gitu. Segitu aja guru, setengah jam tadi. Beliau sampai Dewi Lanjarnya sampai berurai air mata. Berurai air mata, tapi tersenyum. Oke. Nah ini ya perbedaan antara spiritual dengan supranatural. Iya. Kalau supranatural itu bisa plus minus, bisa negatif, bisa positif, tapi tidak dengan spiritual. Karena pelaku spiritual itu murni, yang ada di hatinya hanya Allah saja. Tidak ada kesaktian, ya, tidak ada merasa bisa, tidak ada keakuan, tidak ada rasa ingin dihormati. Itu di spiritual. Tapi kalau di supranatural, ya, di supranatural itu Gus, ya, bisa saja bentuknya orang-orang soleh, bersorban. Ya pokoknya bentuknya orang-orang soleh, bercahaya, ya. Terus kalimat-kalimatnya juga bisa saja baik, bagus-bagus, ya. Makanya kan ada kalimatnya tipuan setan lembut, tipuan iblis lembut, ya kan? Iya. Ada kan? Nah, bisa saja. Artinya begini, banyak ya, karena sebenarnya yang seperti itu tuh yang terbawa ke sana itu karena dianya egonya juga tinggi sebenarnya, mah ego ingin kelihatan sakti, ingin kelihatan lebih dari orang lain, makanya masuk ke ego ini. Akan tetapi dengan memperlihatkan dirinya ya orang-orang soleh lah gitu. Iya, makanya lanjut guru. Ya kita banyak terjebak di sana. Ternyata ya sebenarnya mah ya gitu. Banyak terjebak ya. Ya untuk ini ajalah pembahasan umum aja. Pembahasan umumnya yang biasa kita kenal. Ada Imam Mahdi, ada siapa lawannya? Dajjal. Udah. Imam Mahdi dan Dajjal. Ketika kamu jatuh kepada Imam Mahdi, berarti kamu sampai kepada guru mursyid yang tepat. Guru yang mampu membimbingmu, menghantarkan ke jalan, bahkan sampai kepada Allah. Itu Imam Mahdi. Tapi kalau Dajjal, duit entek. Ditipu bebe sih. Iya, ditipu bebe. Pengen ketemu karo leluhure, tuku apel jin, pira regae? 2 juta. Larang temen, ini kira sadodokan. Beli bayar gratis tis, ya kan? Mahal. Wis uangnya habis, uangnya habis. Sobude ke, tuh. Arane berandal spiritual. Muncul. Ya tapi orang-orang yang oleh Allah dipertemukan dengan Imam Mahdi itu sekilas saja paham. Ya seperti kita tadi pertama ya, ketika kita hening, ya suara dari kejauhan kedengeran nggak? Pertama sebelum masuk. Ya sama seperti itu. Orang yang bertemu dengan guru mursyid yang tepat itu seperti suasana hening. Ketika hening, suara sejauh apapun terdengar sebelum kesana. Ketika sudah kesana, ya sudah, kita menyatu dengan alam semesta ini, dengan alam zahir dan alam nur batin gitu. Udah gitu aja untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.